Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada kajian di Geraha Mualaf, channel kesayangan kita. Pada Kamis malam seperti biasa, saya akan ditemani dengan Bapak Menahem Ali, dan malam ini kita juga kedatangan tamu, yaitu Saudara Ishak. Pada malam hari ini kita mempunyai tajuk yaitu kesejajaran Torah dan Quran. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita tampilkan Pak Menahem Ali dari Ishak. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya, pakai assalamualaikum atau assalamualaikum nih? Sama aja. Hah? Sama aja ya? Oke. Pak Ali, gini Pak, malam ini kita punya topik ini kesejajaran Torah dan Quran nih Pak ya. Ishak juga nanti bisa bantu ya. Bisa. Oh ya, mohon maaf, sebelumnya saya ingin mengingatkan bagi para pemirsa yang ingin menyisihkan zakat, infak, sodako, bisa dikirimkan ke rekening Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451, nomor rekening 1188889995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Ya, dan bukti transfer bisa dikirimkan ke nomor handphone 0812 3280 2080. Pak Ali mungkin mau himbau pemirsa buat yang tanah di Wonosalam, Pak. Ya, silakan, Pak. Mungkin saya harus memberikan pengumuman sekilas saja bahwa kita ada rencana untuk membangun pondok pesantren di Wonosalam, Jombang. Dan itu diperuntukkan untuk para mu'alaf. Saya kira ini patut menjadi perhatian kita semua, terutama pada para pemirsa, supaya mereka bisa untuk ikut memiliki, ada sense of belonging berkaitan dengan pondok tersebut. Masih membutuhkan banyak dana, dan diharapkan para aghnia yang punya rezeki untuk ikut serta melakukan kerjasama dengan Geraha Mualaf dalam rangka mewujudkan pondok pesantren tersebut. Kita tidak mungkin hanya mengandalkan satu orang, dua orang. Kita membutuhkan kerelaan hati semua orang dalam rangka untuk mewujudkan pondok pesantren itu. Saya mengetuk setiap hati bagi mereka yang Muslim terutama untuk ikut serta mewujudkan cita-cita besar ini. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Amin. Baik, pemirsa. Untuk wakaf yang tadi disampaikan oleh Pak Ali, harga yang ditawarkan untuk tanah tersebut yang berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur ya, seluas total 6 hektar, ditawarkan dengan harga Rp250.000 per meter persegi. Ya, dan bisa dikirimkan ke nomor rekening yang tadi saya sebut, juga bisa dikonfirmasi ke nomor handphone yang tadi sudah saya sebutkan. Baik, sebelum kita mulai, Pak Ali, ini kita sekarang di studionya Geraha Mualaf nih, Pak. Ya, ini studio yang baru. Keren ya, Pak ya? Ya, keren juga sih. Keren. Nah, ini adalah studio Geraha Mualaf yang baru. Alhamdulillah, kita sekarang sudah punya studio. Jadi kita sekarang sudah bisa sering-sering tampil bareng nih, Pak, begini, Pak. Ya. Nanti bisa diatur lah, Pak, pokoknya lah. Baik. Boleh, Pak, silakan bisa diberikan mungkin pengantar atau bagaimana mengenai kesejajaran Torah dan Quran. Maksud saya, kesejajarannya dalam bidang apa saja nih kira-kira menurut Pak Ali? Oh iya, barangkali ini semacam introduksi ya, atau mengantar bahwa istilah Torah kita bisa pelajari dari sisi kebahasaan dulu, atau lebih tepatnya kajian linguistik. Filologi ya, Pak ya? Atau lebih tepatnya lagi, bukan sekedar linguistik tapi filologi. Sorry Pak ya. Filologi itu apa sih Pak sebenarnya, Pak? Filologi itu sebetulnya kajian kebahasaan. Tapi kajian kebahasaan bukan dalam hal kajian kebahasaan era kekinian, tapi ini dibandingkan dengan era sebelumnya. Jadi itu sebetulnya kajian bahasa yang melintas batas generasi, melintas batas zaman, tapi dalam konteks bahasa itu sendiri. Jadi misalnya kalau kita mengetahui bahasa Ibrani sekarang, yang disebut bahasa Ibrit, harus dikaitkan dengan bahasa Ibrani era sebelumnya. Baik dalam konteks misalnya biblical Hebrew, bahasa Ibrani Alkitab atau bahasa Ibrani Tanakh,
yang termaktub dalam Torah, Nevi'im, Ketuvim, atau juga nanti dibandingkan dengan bahasa Ibrani Misnaib. Bahasa Ibrani khas kitab-kitab Mishnah, atau juga yang bisa dikaji dari Talmud. Itu agak ada perbedaan cara penulisan. Misalnya kata Elohim pakai huruf waw, ada yang tidak. Itu sebetulnya hanya ekspresi ortografi. Ortografi, bentuk tulisan. Saya kira itu penting dalam konteks kajian filologi. Jadi itu kajian linguistik yang melintas batas zaman dan generasi. Kalau mungkin bahasa kita itu ada yang disebut bahasa ejaan Van Ophusen, ada ejaan yang disempurnakan, EYD. Kalau Van Ophusen itu kan hurufnya Latin, tapi kan ada OE misalnya, itu tulisannya ITOWE, tapi kan dibaca itu. Tapi sekarang ITU. Nah itu berarti ada perbedaan cara ortografi, bentuk tulisan. Itu bagian dari yang disebut filologi. Nanti lebih khusus lagi itu kajian semantik, perbedaan misalnya bisa makna itu sampai pada hal konteks itu. Namun kita tidak hanya bahas dalam hal yang sampai pada level yang seperti saya sebutkan, tapi hanya kulitnya saja. Baik, Pak. Menarik sekali ya, menurut saya. Baik, mungkin kita punya pandangan nggak kira-kira kalau menurut topik ini gitu ya, kesejajaran Torah dan Quran. Kalau tadi menurut Pak Ali dipandang dari sisi bahasa gitu ya. Selain dari sisi bahasa, kira-kira apa lagi yang bisa disejajarkan? Sangat penting untuk memahami bahasa original supaya tidak tergantung pada suatu terjemahan yang kadang-kadang bisa lost in translation. Kadang-kadang terjemahan diterjemahkan lagi, jadi ada terjemahan dan diterjemahkan lagi, tapi diterjemahkannya dari terjemahan, bukan dari original teks. Itu bisa sangat menyimpangkan makna. Jadi kalau dari teks asli diterjemahkan, mungkin sudah ada distorsi. Diterjemahkan lagi gitu ya, makin jauh lagi gitu distorsinya gitu ya. Baik. Nah, menariknya begini, apa yang dikatakan Yitzhak itu, saya kira perlu menjadi catatan kita bersama. Karena bicara Torah, bicara Quran, ini ada teks dasarnya. Ada yang disebut dengan the original text. Jadi dua agama besar, yakni agama Yahudi, kemudian agama Islam itu basisnya itu jelas. Ada yang disebut teks aslinya. Kalau bicara mengenai Torah, itu teks aslinya Hebrew, Ibrani. Kalau bicara mengenai Quran, teks aslinya Arab. Kalau bicara bahasa Arab, kemudian bahasa Ibrani, itu sebetulnya satu keluarga yang disebut sebagai bahasa Semitik. Jadi kalau bisa bahasa Semitik, itu banyak hal yang kita bisa jadikan acuan, ada semacam kejejajaran, bukan dalam hal kebahasaan aja, bahkan sampai aspek teologisnya. Jadi kalau bicara dasarnya itu bahasa, nanti level atasnya itu teologis, itu banyak kesamaan. Kita belum sampai diskusi ke situ, kita baru preambul berkaitan dengan aspek bahasa ini. Saya ambil contoh misalnya, kalau dalam bahasa Arabnya misalnya ada istilah ro'as, kepala. Kemudian kalau dalam bahasa Ibrani disebut resh. Mirip ya. Bukan sekedar mirip, memang itu memang satu keluarga. Karena Ibrani dengan Arab itu kan memang satu. Mungkin maksudnya rosh kali ya, Prof. Iya. Rosh jadi, kepala. Iya. Jadi itu artinya memang tidak bergeser banyak. Kedekatannya itu banyak yang bisa dijadikan acuan bersama. Misalnya contoh kayak di bahasa Ibrani mungkin gitu ya. Di bahasa Arabnya jadi akhi gitu ya. Kurang lebih gitu kali ya. Kalau akhi itu saudara. Tapi kan dasar katanya mungkin satu akar gitu mungkin Pak ya. Akar. Seperti rijil kalau bahasa Arabnya kaki. Kalau bahasa Ibrani regel. Jadi memang ada yang bisa kita jadikan, oh iya ini ada kesamaan. Cuma kalau orang Arab tidak bisa mengatakan huruf G. Ada. Yaman ada. Kalau dialek Yaman bisa pakai huruf G. Misalnya Jimal. Tapi kalau bahasa Arab yang Fusha itu nggak bisa pakai huruf G. Nggak bisa. Ibrani juga gitu. Yang standar itu kalau huruf J
itu susah, tapi huruf G mesti ada. Kecuali kalau nanti yang versi Yaman atau versi mana itu. Berarti Arab juga Jabal, Gabal. Iya, yang Ada dialek, yang dialek. Nah, dialek misalnya dialek Mesir itu biasa disebut bahasa Amiyah, bahasa Arab Amiyah. Kalau Saya jadi bahasa ingat standar enggak. Ya, saya juga ingat di bahasa Ibrani ada kherep apa ya? Di bahasa Arabnya jadi khorib ya, Pak. Korib ya. Ya, Misalnya cuman kata keruvim, mirip ya, ya. keruvim Ya. kan itu malaikat kalau bahasa Ah. arti harfiahnya, malaikat yang bersayap sekian gitu ya. Ya, ya. Kalau dalam tradisi Kristen kan mengenal itu. Ya, ya. Itu Arabnya koribun, korib. Jadi dia makhluk yang amat dekat dengan Tuhan. Ada kemiripan gitu, Pak ya. Iya. Dan Baik. anehnya kalau bicara keruvim ya, Mhm. misalnya dalam Sefer Bereshit itu oleh bahasa Abdiagawan diartikan al-malaika. Oh. Dari bahasa apa namanya? Ibrani ke bahasa Arab ya, Pak ya. Iya. Langsung diterjemahkan bukan koribun tapi al-malaika. Berarti memang sudah paham bahwa tradisi Yahudi itu ketika bicara mengenai cherubim itu selalu maksudnya adalah malaikat. Malaikat yang bukan sekedar malaikat tapi malaikat yang amat dekat. Baik Pak, aduh udah nggak sabar kayaknya kalau dengar Pak Ali ngomong ya. Silakan Pak, apa namanya, paparan apa yang Bapak mau perlihatkan kepada para pemirsa mengenai Torah dan Quran ini gitu. Oh Nah, iya. langsung ya. Ini saya dulu apa saudara Ishak dulu? Pak Ali dulu mendingan, nanti Ishak bisa menambahkan gitu ya. Ya. Begini, di dalam Al-Quran ini sebagai kitab suci umat Islam, selain namanya disebut Quran, dalam Quran itu juga disebutkan nama kitab-kitab Sebelumnya. Ya. Baik itu Torah, kemudian Zabur, kemudian Injil. Dan istilah yang dipakai dalam Quran itu sama. Istilah yang dipakai ketika bicara bagaimana kitab-kitab suci itu diturunkan. Misalnya begini dalam ayat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman atas apa yang diturunkan kepadamu, wama unzila min qablik, dan atas apa yang diturunkan sebelum kamu. Jadi ini bicara mengenai pewahyuan yang diturunkan kepadamu, kepada Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ungkapan kata unzila. Selain itu, ketika bicara mengenai wahyu-wahyu sebelum Quran, juga digunakan ungkapan wama unzila min qablik, dan atas apa yang telah diturunkan sebelum kamu. Nah, istilah unzila itu kesejajarannya luar biasa antara Torah dengan Quran. Karena itu diturunkan dalam arti verbatim. Verbatim itu kata demi kata. Ya. Jadi bukan seperti pemahaman kaum Kristiani, seakan-akan itu ada campur tangan ekspresi manusia dan lain sebagainya itu. Jadi Torah itu diturunkan, kalau yang saya tahu dalam tradisi Yahudi di cross check, itu diterima di Gunung Sinai. Diturunkan itu ada dua Torah bentuknya itu. Torah Sebi'al-P dan Torah Sebi'khtab. Kalau Torah Sebi'khtab itu yang disebut Hamishah Khumshi Torah. Kitab Kejadian, Kitab Keluaran, Kitab Imamat, Kitab Bilangan, dan Kitab Ulangan. Tapi kalau Torah Sebi'al-P itu yang disebut misalnya Mishnah, Talmud, itu bagian dari itu, termasuk Midrash. Ada yang, sorry nih Pak ya, ada yang disebut dengan oral Torah law dan written law ya Pak ya. Ada yang disebut Torah tertulis. Kalau Torah tertulis itu yang disebut 5 kitab Musa itu. Pentateuch ya Pak ya. Pentateuch itu. Kalau yang Torah lisan atau oral Torah itu yang disebut sebagai kalau kita mungkin menyebutnya sama dengan hadis. Jadi sebetulnya ada kesejajaran. Kalau ditanya Muslim itu sumber hukumnya apa? Dua. Pertama Quran, kedua hadis. Kalau Yahudi ditanya sumber hukumnya apa? Dua. Oral Torah dan written Torah. Atau yang disebut Torah Sebi'khtab dan Torah Sebi'al-P. Dua. Nah, saya kira itu kesejajaran yang sangat tegas bahwa dua agama ini tidak bisa dipisahkan dalam hal wacana keagamaan. Baik pada saat wahyu itu diturunkan, bagaimana prosesnya, itu semua ada dan sejajar. Nah, uniknya kalau dari istilah kebahasaan ini tidak tahu ini kebetulan atau bagaimana. Gimana tuh, Quran itu kan sederhana. Quran ya, artinya kan bacaan. Torah itu
juga disebut bukan hanya Torah, tapi disebut dengan Mikra. Hamikra. Iya, Hamikra. Ya. Padahal kita tahu secara bahasa Hamikra dengan Quran itu hurufnya, huruf asal itu sama. Huruf asalnya sama. Ya, betul ya. Huruf asalnya sama. Jadi dan arti dasarnya sama. Bacaan juga, Pak? Baca. Oh, baca. Qara'a, bahasanya membaca. Iya. Kalau dalam bahasa Ibrani juga ada istilah kiri. Kore membaca, kara telah membaca. Sama kan? Ya, artinya apa? Iya, mirip ya. Bukan sekedar mirip, memang sama. Artinya hanya mungkin artikulasi saja gitu, Pak, yang membedakannya. Iya, jadi secara artikulasi sama. Misalnya kalau kita menyebut ba, Ibrani menyebut b. Kita menyebut alif, Ibrani menyebut alif. Kalau bahasa Aramaik, olaf. Itu hanya varian bagaimana kebahasaan itu mengekspresikan sebuah huruf atau aksara. Tapi bisa ditandai bahwa ini berasal dari rumpun bahasa yang sama atau yang disebut sebagai bahasa atau istilahnya common language-nya itu sama. Nah, ini yang menarik. Quran disebut Quran, kemudian Torah itu disebut Mikra. Cuma kita biasanya mendengar istilah Torah. Padahal yang populer pada abad pertengahan dan sebelumnya itu Mikra. Lebih tegas tuh Mikra. Istilah tanah itu baru-baru muncul aja. Jadi istilah tanah yang kita kenal itu kan ringkasan akronim sebetulnya. Ya, singkatan kan banyak. Iya, Torah, Nevi'im, Ketubim. Ya. Tapi sebetulnya Mikra. Dan itu ekspresinya sama dengan Quran. Ya, itu dari sisi nama kitab suci ya. Nama kitab suci, Quran dan Mikra. Kalau Perjanjian Baru tidak ada istilah yang bisa dekat dengan dua istilah itu. Apa Perjanjian Baru? Textus Receptus Peshitta hanya disebut ya kalau istilah bahasa Latinnya atau bahasa yang Inggris yang kita kenal disebut sebagai Textus Receptus, itu yang bahasa Latinnya. Yunani kan ya. Kalau Textus Yunani Receptus kan mereka Yunani akrab dengan istilah Pentateuch. Oh ya. Kalau dalam bahasa Inggris ya kita kenal dengan istilah The New Testament. Tapi istilah yang dekat dengan itu dalam bahasa yang diekspresikan dalam konteks rumpun Semit yang saya tahu disebut Beshora. Beshora itu berita. News. Tapi istilah Beshora dengan istilah Mikra kan jauh. Beshora jatuhnya nanti di Inggrisnya jadi gospel ya, Pak ya. Nah, atau bukan gospel, good news. Iya, gospel itu good news, Pak. Tadinya awalnya kan berevolusi dari kata gospel gitu, Pak. Menjadi gospel gitu ya. Kan nanti dari ucapan Tuhan, gospel. Kalau dalam konteks keislaman nih, Prof, Injil itu kitab yang betul-betul verbal teachings, yang betul-betul murni lisan atau pernah dicatat dalam pemahaman umat Islam. Karena kalau kita lihat Injil hanya diwariskan secara lisan, berarti muridnya tidak mencatat, berarti itu pernah lost in history kan? Kalau dalam konteks sejarah, itu sebetulnya lebih dekat dengan istilah Taurat lisan. Taurat lisan. Jadi bukan sesuatu yang sejak awal ditulis. Berarti kalau ada orang nih, misalnya nih, saya sebagai seorang Temani menyebut Injilaion, tiada lembaran. Bisakah itu lalu menjadi disebut Injil dalam bahasa Arab? Ya, karena mengalami Arabisasi. Ya, mengalami Arabisasi, maka itu disebut sebagai sesuatu yang tertulis. Tapi sebetulnya dari filosofi kebahasaan itu merupakan semacam oral. Tidak ditulis ya? Tidak ditulis. Berarti sama dengan tradisi Israel Utara yang disebut Shomeri, yang Torah Shebe'al-Peh, Halakha le Moshe Sinai tidak dituliskan sama sekali. Sama sekali ditulis. Maka disebut Torah Shebe'al-Peh, sesuatu yang dilisankan. Lisan aja ya gitu ya. Torah itu harfiahnya kan sebenarnya hukum. The law. Instruksi. Instruksi. Makanya ketika Abraham pun sebetulnya juga menerima Torah. Torah. Ya, Torah Torah. Jadi sebetulnya istilah Torah secara harfiah itu juga dibebankan kepada orang-orang selain Musa, termasuk Abraham. Ini kedekatan juga dengan Islam. Makanya misalkan ditanya begini, Islam itu pertama kali muncul kapan? Biasanya orang jawab, 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Pada zaman siapa? Zaman Nabi Muhammad. Menurut Quran enggak.
Iya. Islam itu datang semenjak zaman Adam. Iya. Dengan istilah apa? Islam. Jadi Islam itu secara harfiah artinya berpasrah total. Bukan trademark ya. Iya, bukan merek, bukan organized religion, bukan agama yang terorganisasi, tapi merupakan makna generik, makna umum. Begitu juga ketika bicara Torah. Lah, Torah itu apa? Torah itu instruksi atau hukum yang sudah diberikan sejak zaman Adam sampai kepada Abraham, pun baru kemudian dituliskan secara utuh pada zaman Moshe Rabbeinu alaihissalam. Nah, itu baru bentuknya sudah berupa Torah, gulungan. Makanya disebut Megillot. Nah, itu istilahnya sudah bentuk makna yang paten istilahnya. Tapi sebelumnya disebut Torah juga. Sebagai contohnya ketika Noah membawa 7 pasang hewan yang tahor dan 2 pasang hewan yang lo tahor, tehora dengan lo tehora. Itu artinya tahir dengan tidak tahir. Yang halal, yang haram. Itu kalau lihat di komentari di Rashi dikatakan Noah mempelajari Torah. Oke. Coba bayangkan kalau ditanya, loh, katanya Torah diturunkan kepada Moshe Rabbeinu alaihissalam. Tapi kenapa kok bisa dipakai istilah Torah pada zaman Noah? Pada zaman Nuh. Apakah Nuh menerima Torah? Ya memang dia menerima Torah dalam arti makna generik, makna umum. Tapi bukan dalam arti kitab Torah seperti Torahnya Musa, bukan begitu. Nah, sama seperti ketika bicara Ibrahim itu Muslim, Nuh itu Muslim, Adam itu Muslim, Musa itu Muslim, dalam arti berpasrah diri kepada Dia yang Maha Mutlak. Kalau saya bahasakan gini, kira-kira masuk nggak, Pak? Jadi dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, sebelumnya maksud saya, antara dari Nabi Adam sebelum sampai Nabi Muhammad SAW, itu secara akidah mereka adalah Muslim. Nah, ini yang menarik. Baru setelah Nabi Muhammad SAW disebut Islam secara syariat gitu, Pak. Kira-kira jadi gimana? Gini, kalau ini kita diskusi dalam konteks lintas agama ya. Kalau dari sisi Islam, kenapa disebut dengan Islam agama nabi-nabi ini? Karena berpasrah diri pada Dia yang Maha Mutlak dan Dia sebagai Echad. Jadi satu-satunya Dia yang wajib untuk diyakini. Istilahnya konsep monoteismenya itu sama. Makanya kalau ditanya, apakah agama Yahudi menyembah Tuhan yang sama dengan Islam? Jawabannya iya. Nggak ada yang dengar rabi-rabi Yahudi juga ngomongnya begitu, Pak ya. Baik mereka percaya ya. Kohen Agadol, imam besar di utara ataupun Saadia Gaon, Rambam, semua mengakui Allah itu Hashem. Iya, betul. Jadi kalau disebut kenapa Yod He Vav He itu disebut Hashem. Ingat itu istilah Hashem. Ha itu kan sama dengan the. Shem itu sama dengan nama. The name, sang nama. Nah, ketika Muslim ditanya Allah itu siapa? Allah itu disebut Al-Ismul A'adam. Apa itu maksudnya? Sang nama yang agung. Berarti secara memahami Tuhan yang mutlak itu sama. Hanya ekspresi bahasa beda. Yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Ibrani. Yang Ibrani disebut Hashem, yang bahasa Arab disebut Al-Ismul A'adam. Kalau di Israel Utara, Shemo. Shemo. Sama. Nah, konsepnya Tuhannya satu. Dan tidak boleh dibentuk dalam bentuk apapun, baik berupa dimensi 2 maupun dimensi 3. Apalagi dalam bentuk patung-patung tidak boleh. Itu konsepnya. Sampai sekarang Yahudi kalau ditanya, jawabannya sama. Bahkan lebih ekstrim lagi, boleh nggak orang Yahudi itu sembahyang atau tefillah di dalam masjid? Boleh. Kenapa alasannya? Karena menurut hukum Mishnah dalam Mishnah di masjid itu tidak ada patung, tidak patung. Jadi boleh. Ini dari sisi istilah Islam, berpasrah pada Dia yang Maha Mutlak, yang Maha Satu. Nah, kalau dari konteks Torah itu kan hanya instruksi. Berarti mulai Adam sampai Moshe dan seterusnya, itu semua dapat instruksi, perintah, hukum. Dan itu maksudnya sama dari Tuhan yang satu. Contohnya, ini kalau yang Pak Ali omongin ini, kalau saya sebut dengan kata suhuf, boleh nggak, Pak? Suhuf itu lembaran artinya. Lembaran. Makanya suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, sama apa itu dengan instruksi itu, Pak?
Ya, namanya suhuf itu kan berarti ada teks. Suhuf itu kan lembaran. Harus ada bendanya. Lembaran teks ya. Tapi di dalamnya ada tulisannya. Dan itu otomatis berupa instruksi. Dalam perspektif Yahudi, berarti instruksi itu berarti ini boleh, ini tidak boleh. Ini haram, ini halal. Makanya dalam istilah Yahudi ada kosher. Artinya yang boleh dikonsumsi, boleh dimakan, boleh diminum itu apa. Makanya ada 316 instruksi. 613 instruksi. Itu apa maksudnya? Ya Torah itu. Tapi kalau dilihat dari zamannya Noah, atau kita menyebut Noah bahasa Indonesia, kan ada 7 hukum misalnya. 7 hukum itu rabbinic command itu ya. Jadi istilahnya era Nuh itu sederhana sekali hukum-hukumnya. Tapi ketika zaman Musa itu hukumnya lebih rigid lagi. Nah, kalau yang Ten Commandments, Pak, itu masuk ke mana tuh? Itu diberikannya di Har Sinai. Jadi bukan, maksudnya disebutnya apa itu sebagai? Aseret Hadevarim. Aseret itu 10 devarim perkataan-perkataan. Itu adalah bagian daripada yang written Torah itu atau yang dari 613 itu 10-nya adalah Ten Commandments. Oke. Jadi bagian dari itu. Ya. Dari 613 salah satunya 10 hukum Torah itu. Kenapa angkanya kok ganjil 613? Karena ada 248 perintah dan 365 larangan itu kalau nggak salah kaitannya dengan jumlah tulang dan gitu. Iya. Jumlah tulang. Iya, tulang manusia. Sampai sedetail itu dalam tradisi. Itu dari sisi istilah Islam dengan istilah Torah, antara Yahudi dan Islam itu sama dalam memahami konsep yang sama. Ketika saya menyodorkan istilah Islam bukan hanya dalam arti Islamnya Nabi terakhir, tapi Islamnya Nabi-Nabi sebelumnya, orang Yahudi terima konsep itu. Ketika pihak Yahudi mengatakan, bukan hanya Musa yang menerima Torah, bukan hanya Moshe Rabbeinu alaihissalam yang menerima Torah, tapi yang lain-lain, Noah, kemudian Abraham, menerima Torah, kita pun sebagai Muslim menerima itu. Iya. Quran kan juga membenarkan gitu kan, Pak. Membenarkan Torah, membenarkan Zabur dan Injil gitu kan ya. Cuma ada orang yang tidak cerdas mengatakan itu bagaimana itu Ibrahim dikatakan Muslim kan muncul tahun berapa? Ya itu makanya tadi saya bilang Pak, Muslimnya itu secara akidah gitu Pak ya, tetapi belum secara syariat gitu ya. Gitu ya pemirsa ya. Wah sangat menarik ya pembahasan kita malam hari ini. Ini di depan Pak Ali ini ada buku yang warna biru nih apa nih Pak kalau boleh? Kalau ini sebetulnya buku yang amat langka. Ya. Saya kira Pak Dodi juga punya. Saya juga punya Pak. Ini buku langka. Tapi ini hanya khusus bicara mengenai Torah yang tertulis atau yang disebut Torah Sebichta. Nah di sini sebetulnya ada teks covernya itu ada Inggrisnya, ada Ibraninya. Kalau Inggrisnya The Torah, Jewish and Samaritan versions compare. Side by side comparison of the two versions with differences highlight. Kalau bahasa ini disusun oleh Mark Solson. Kalau bahasa Ibraninya Hatorah Girsa Yehudi Girsa Somronit Bihasova. Maksudnya sama. Jadi Girsa Yehudi artinya itu versi Yahudi, Girsa Somronit dan versi Samaria dibandingkan dibandingkan. Jadi di sini tuh ada dua Torah, bukan dalam makna ini ya, Torah lisan dan Torah tertulis. Sama-sama Torah tertulis, tapi yang satu versi Yahudi, versi Samaria. Ada dua. Tapi ini bentuk tulisannya ditulis dalam bentuk Ketaf Asyuri. Ketaf Asyuri itu tulisan yang diadopsi dari Assyria. Nah, kalau yang dipakai dalam tradisi Samaritan itu sebetulnya bentuk tulisannya nggak begitu. Di sini ada pengantar, tulisannya agak beda, lebih kuno lagi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini contohnya aja. Ini yang disebut sebagai aksara Ibrani itu sebetulnya ini. Yang aslinya Ibrani itu yang itu, Pak. Jadi istilah aksara Ibrani itu yang ini, tulisan ini. Nah, ini.
Yang bawah ini ketaf Asyuri, tulisan Asyuri. Cuma karena kita sudah biasa menyebut ini aksara Ibrani, akhirnya taken for granted. Oke. Ini yang atas disebut Old Hebrew, Ibrani atau Paleo Hebrew. Sedangkan yang ini disebut Ibrani itu aja, Hebrew script. Oke, yang Ibrani itu sebenarnya adalah dari Asyuri itu Pak ya. Mungkin bisa di-shoot ini. Nah, yang atas ini yang disebut Paleo Hebrew, atau lebih tepatnya aksara Hebrew, yang bawah ini yang disebut sebagai ketaf Asyuri. Jadi yang atas namanya ketaf Shomeri. Ketaf Shomeri. Yang bawah namanya ketaf Asyuri. Jadi istilahnya karena diwariskan dari tradisi Samaria, ada disebut istilah ketaf Shomeri. Nah, boleh cerita dikit nggak Pak? Apa namanya? Yang disebut dengan Samaritan itu apa Pak? Samaritan dengan Yahudi itu sama sebetulnya. Dalam arti sama-sama mewarisi hukum Torah, Torah Musa. Kenapa bisa ada tanah Yahudi dan tanah Samaritan gitu? Oh, salah, Torah. Yang dimaksud Torah. Ya, Torah. Torah. Ada, karena yang Samaritan hanya memang Torah. Kenapa ada Torat Shomeri dan Torat Yahudi? Iya betul. Perpecahannya terjadi pada zaman Cohen Eli. Saat itulah mereka ada permasalahan di dalam politik sehingga memisahkan diri. Lalu yang di selatan ini menamakan diri mereka Yehudi. Sedangkan yang di atas menamakan Shomeri. Shomeri artinya penjaga Torah. Yehudi artinya orang yang memuliakan Hashem. Tapi dua-duanya Bani Israel. Oke. Kalau nggak salah yang Samaritan itu bukannya yang keturunan dari Nabi Yusuf ya? Keturunan dari Yosef. Kalau yang 10 suku sebetulnya. 10 suku. Sebetulnya di utara pun ada Kohanim, Lewi ada, Efraim ada. Ya, yang kerajaan utara kan 10 suku, yang bawah Yehuda dan Benyamin ya. Ya kan? Nah, tetapi kalau yang dipercaya sebagai keturunan yang Samaritan sebagai penjaga Torah itu adalah yang keturunan dari Yusuf. Kalau yang saya nggak salah dari Manasye. Kalau yang saya pernah baca ya. Kalau yang saya tahu dari Pirkei Avot. Pirkei Avot itu salah satu dari bagian Torah. Bagian dari Talmud. Informasi berkaitan dengan bagaimana cara Torah itu diturunkan, ditransmisikan, diwariskan. Jadi kalau menurut Yahudi dari versi Yahudi, Torah yang diwarisi oleh Yahudi itu dari Musa kepada Yosua. Kemudian kepada generasi setelahnya terus begitu. Sementara kalau yang Shomroni itu dari Musa kepada Harun. Oh, jalurnya beda. Kalau istilah istilah tradisi hadis. Nah, itu kan Nabi Muhammad punya sahabat, ya kan? Ada yang melalui jalur misalnya Abu Hurairah, ada yang melalui jalur misalnya Aisyah atau Ibnu Abbas. Nah, ini jalur periwayatan, transmisinya. Sehingga nanti ketika bicara mengenai Torah itu tidak mungkin dilupakan dari masalah sanad keilmuannya dari mana. Istilah kalau bahasa kita sederhana, ini kamu berguru dari mana? Oh, saya berguru dari si A dari si B, si B dari si C, terus begitu. Ketemunya gitu ya. Tetapi yang saya baca, Pak, bukan dari buku ini saya baca nih, Pak, yang dari review-review yang lain gitu ya. Bahwa ada perbedaan kurang lebih ada 6.000 perbedaan, Pak, dari Torahnya Yahudi dan Torahnya Samaritan. Apa betul, Pak? Ya, itu pembahasan lebih lanjut tuh. Detail itu ya. Detail. Karena ada misalnya begini, kalau di soal ekspresi tulisan aja, misalnya Elohim itu ada tambahan huruf waw. Kalau di Shomeri tidak ada. Kalau di istilahnya Dead Sea Scroll, itu ada misalnya Elohim itu ada tambahan huruf waw. Itu ekspresi. Maknanya beda, Pak? Kalau Elohim ada waf, tidak ada waf, maknanya sama. Sama aja. Jadi kata-kata yang beda lain. Ejaan. Satu ejaan Qumran, satu ejaan Perushim. Kalau yang Qumran itu berarti udah istilahnya kalau nggak salah baca ada pengaruh dari Aramaik gitu ya? Enggak juga. Kalau kita lihat teksnya sama bunyinya, sama artinya, cuman ejaannya berbeda. Saya contohnya ejaan ya. Contohnya menulis miswot, perintah, dia pakai wawnya 2. Terus misalnya miswotnya kan tidak ada kaf sofit, dia pakai kaf biasa ditambah huruf he di belakangnya. Terus anochi, biasanya alef nun kaf yud, dia ada wawnya di tengah.
Anahi. Pengucapannya juga sedikit beda Sama, ya? enggak sama Hah? aja. Pengucapannya sama ya? Sama. Oke. Tapi sebetulnya ada dialek yang beda. Dialek ya? Dialek. Kalau tidak keliru nanti bisa diekspresikan sama Yitzhak. Kalau yang versi Sephardim itu dia bacanya itu kan kebanyakan vokalnya itu A. Misalnya Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Tapi kalau yang versi Temoni lain lagi. Tulisannya sama, tapi cara pembacaan itu beda. Misalnya kalau nggak keliru ya, mau diluruskan. Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Jadi ini kan keunikan dalam arti apa sama. Kalau saya samakan dengan qiraat gimana? Nah, sama dengan kalau dalam tradisi Quran. Kalau di Temoni Elohim. Elohim. Depannya A. Bukan Elohim tapi Elohim. Oh gitu ya. Sama dengan qiraat sab'ah. Itu berarti qiraat Pak itu Pak? Qiraat. Jadi qiraat. Baru paham saya. Orang-orang Kristen, maaf kalau saya harus sebut, orang-orang Nasrani kebanyakan tidak tahu begini. Jadi mereka lebih banyak tidak paham mengenai ekspresi bagaimana cara melafalkan, kemudian bagaimana cara menuliskan. Kenapa? Tidak melihat dari tradisi transmisi teks seperti apa. Bahkan kalau kita sodorkan yang versi versi Somron itu lebih unik lagi itu cara pengucapannya, cara ekspresi pembahasan, lagu membacanya saja beda. Tetapi bukan berarti mereka ini berbeda dalam arti secara tegas. Akidahnya tetap sama ya. Seperti yang sangat terkenal kan perbedaan antara kata pere dan parah ya, yang sebetulnya artinya sama. Jadi ada kata daka itu dalet kaf alef. Tapi itu di dalam Torah Judean Torah di Temoni pakai dalet kaf alef. Tapi kalau kita lihat di Torah untuk Ashkenazi pakai he. Artinya apakah berubah? Tidak berubah. Tapi literal perkatanya beda. Tetap dibaca daka. Enggak dibacanya, tapi makna daripada perkata literalnya tidak berubah. Artinya crush, menghancurkan. Lah yang fruitful itu? Kalau untuk itu, jadi ada pere Adam. Lalu kalau yang di dalam Shameri ditulisnya juga Torah Adam, sama aja artinya itu berbuah. Karena akar katanya peresh. Fruitful. Sama seperti perintah di dalam Torah, pru urvu. Berbuahlah dan menjadi banyaklah. Berbuah itu maksudnya punya keturunan. Berkembang biak. Jadi itu kan akar katanya adalah P dengan resh. Jadi sama juga dengan pere Adam. Itu pembahasan yang sederhana, tapi belum sampai yang paling detail. Ini pembahasan sederhana. Nanti kita akan melihat ya bagaimana antara Torah dengan Quran, cara mengekspresikan bahasa Semitnya. Itu sangat luar biasa. Bisa kasih contoh nggak Pak? Satu aja Pak. Aduh penasaran nih jadi ini. Jadi ini ya, dalam Quran itu kan disebutkan nama kitab Torah, kemudian Taurat maksudnya. Torah ya. Kadang-kadang biasa Hebrunya di Torah. Taurat, kemudian disebut Zabur, kemudian disebut Injil dan disebut Quran. Di antara 4 kitab ini yang memiliki kesejajaran yang paling dekat itu Taurat, Zabur dan Quran. Injilnya memang agak beda. Ada sesuatu yang menurut saya itu misteri. Sambil contoh begini ya. Ini kita buka-bukaan. Boleh Pak. Justru ini yang kalau nggak ada paling ngapain kita ngebuka-bukaan ya? Iya. Seru nih. Quran itu kan disebut Quran. Iya. Torah itu kan disebut Mikra. Iya. Ya. Akar katanya sama. Iya. Ya. Kemudian ekspresi bahasa Semitnya itu sama. Dalam hal apa? Pengulangan dan itu terus-menerus. Sistematik. Dalam mengekspresikan sesuatu, dalam menginformasikan sesuatu. Kata yang sama diulang lagi. Contohnya ini ya. Itu apa ya Pak? Nah, gini, ini saya ambil contoh. Dalam surat Ar-Rahman. Oh iya. Ar-Rahman itu surah nomor 55. Saya ambil potong kompas saja ya. Di sini ada ayat misalnya begini.
wal habbu dzul 'asfi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus begitu. Yang diulang apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini salah satu bentuk ekspresi bahasa Semit. Ya. Bahasa Semit itu kayak begitu. Kita lihat ada kayak semacam penegasan gitu gimana Pak ya? Pengulangan atau penegasannya ya. Supaya apa? Menjadi renungan. Dan itu memang dalam rangka dioralkan memang. Begitu. Nah, kita bandingkan dengan dalam Torah. Ya, siapa ini? Kita buka yang pertama, itu kan Torah. Ya. Di bagian yang paling awal itu Sefer Bereshit. Kemudian di sini juga ada semacam pengulangan. Pengulangan. Kita mulai dari yang ini aja, yang pertama ya. Di sini ada kata-kata Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz dan seterusnya sampai pada yang ini ayat yang ketiga. Dikatakan wayehi aref wayehi boker yom echad. Satu. Kemudian nanti lanjut lagi. Wayehi aref wayehi boker yom seni. Kalau yang pertama yom echad hari pertama. Wayehi Eref itu kalau bahasa Arabnya maghrib. Ya. Jadilah petang. Wayehi boker, jadilah pagi. Boker tov. Nah, itu pagi. Yom echad, hari pertama. Nanti ngomong lagi, bicara pewahyuan lagi, ditulis lagi. Wayehi eref. Nah, gini. Wayehi eref, wayehi boker, yom seni, hari kedua. Terus lagi nanti. Wayehi eref, wayehi boker, yom selisi, hari ketiga. Terus terulang. Pengulangannya. Ini khas Torah. Diulang. Coba lihat kitab Zabur atau disebut Tehillim. Ya. Kalau nggak salah pasal 100 berapa ya? 118 tuh. Itu ada pengulangan begini. Dengan sebutan Kile olam hasdo. Coba tolong dibacakan. Coba bacain. Sama enggak? Dengan yang versi Torah. Hudulah Hashem kitab kila alam hasdo. Nah. Yomar na Israel kila alam hasdo. Nah, dua kali. Kila alam hasdo. Yomaruna bet Aharon kila alam hasdo. Nah, dan seterusnya sampai selesai. Terus ya. Iya. Terus ya. Artinya apa? Apa yang menjadi ekspresi dalam bahasa Ibrani yang tertulis dalam Torah, tertulis dalam Mizmor atau tertulis dalam Zabur dan dalam Quran sama. Ada kayak semacam kesamaan dalam gaya gitu Pak ya. Kesamaan gaya ekspresinya yang menunjukkan identitas Semitnya. Identitas Semitiknya itu kelihatan. Nah, sekarang bertanya, kalau Injil apakah ada pola seperti ini? Kayaknya kalau seingat saya baca-baca tidak ada Wayomer Elohim, Wayedaber Hashem. Tidak ada. Saya nggak menemukan itu. Saya sudah cek dari Septuaginta. Maaf, kalau Septuaginta kan perjanjian lama ya. Ya otomatis nggak ada. TR lah Pak ya. Textus Receptus misalnya. Atau yang versi Peshitta Aramaik lah. Saya nggak menemukan itu. Peshitta juga nggak ada ya Pak ya? Padahal itu kan basisnya kan bahasa Semit, Aramaik. Saya nggak menemukan pola yang seperti ini. Kemudian saya cek lagi yang bahasa Yunani, the Greek New Testament, juga tidak menemukan itu. Artinya apa? Ada missing link di sini. Bicara soal perjanjian baru atau bicara mengenai tapi kan gini Pak, ini mohon maaf nih Pak ya. Kalau yang disebut dengan New Testament kan di situ kan bukan yang disebut sebagai firman Tuhan yang langsung gitu Pak. Itu kan hanya cerita atau kisah dari penulis menceritakan Yesus atau Isa Al-Masih kan gitu Pak. Ya, salah satunya alasannya demikian. Gitu kan Pak ya. Iya. Jadi sangat berbeda dengan Quran yang kita percaya itu adalah sebagai firman Allah. New Testament itu sendiri kan sebenarnya kan kumpulan daripada tulisan-tulisan orang gitu, riwayat hidup, biografi kan gitu Pak. Jadi saya rasa mungkin nggak ada seperti gaya yang tadi Pak Ali jelaskan gitu ya, antara Torah dengan Quran gitu ya. Torah itu kan dua komponen, satu Haggadah atau narasi, yang kedua adalah halakha atau syariat. Syariat itu berarti perintah, larangan.
Jadi memang gayanya begitu. Iya, kalau New Testament sih saya rasa nggak bisa dibandingin Pak kalau kayak gitu Pak ya. Saya tidak bermaksud untuk mencari sensasi. Iya. Saya hanya memberikan wacana bahwa ekspresi dalam Torah dengan ekspresi dalam Mizmor atau Tehillim, sekaligus ekspresi di dalam Torah yang sampai hari ini dapat kita saksikan, meskipun ada yang Somroni, versi Samaria atau versi Yahudi, cara mengekspresikan bahasa Semitnya itu sama. Masih ada samanya ya. Bahasa Semitiknya. Ketika saya konfirmasi yang kitab suci Kristiani, maaf kalau saya harus sebut, yang teks Peshitta misalnya, saya tidak menemukan satupun yang memiliki gaya seperti ini. Jadi kalau dianggap semacam linknya, itu antara Torah, kemudian Mizmor dan Quran itu nyambung semua. Ya. Tapi ketika bicara mengenai Perjanjian Baru atau khususnya Injil, ekspresi seperti ini ada missing link. Ya. Kalau saya sih berani mengatakan begini Pak, ini mohon maaf nih Pak kalau mungkin ya, tolong dikoreksi nih Pak ya. Kalau dalam perspektif Islam, Injil itu kan adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan New Testament atau Perjanjian Baru yang kita lihat itu kan sebenarnya kan hanya cerita tulisan orang-orang mengenai Yesus gitu kan. Atau ajarannya Paulus mengenai Yesus gitu kan. Di situ memang mungkin masih ada 1-2 kalimat yang mungkin merupakan perkataan Yesus gitu ya. Kan ada red letter Bible gitu kan, kita bisa menandai bahwa itu adalah perkataan Yesus menurut dugaannya mereka gitu, ahli-ahli Perjanjian Baru. Tetapi secara keseluruhan kalau kita lihat dari Matius sampai Wahyu, buat saya itu bukan Injil Pak. Buat saya gitu, ini perspektif Pak ya. Karena kalau kita mau coba kita lihat aja di surat Paulus itu mungkin pendapat pribadinya. Iya, itu kan pendapat pribadinya Paulus, bukan. Kita coba cross check yang sederhana aja ya. Iya. Bagaimana adanya missing link? Iya. Kalau lebih tepat dikatakan missing link itu memang bisa diajukan pada bukti. Misalnya begini, dalam Injil Matius yang mengatakan telah dinubuatkan oleh para nabi dia akan disebut orang Nazaret. Saya cari di PL nggak ada Pak itu Pak. Jangan tanyakan ke saya, tanyakan ke Ishak. Ada nggak itu dalam nggak di Perjanjian Lama nabi-nabi akan menyebut Yesus sebagai orang Nazaret? Saya cari di seluruh Hamikra kata Nazaret tidak ada. Nah, itu Pak. Nah itu kan masalah. Iya. Seandainya itu ada link dengan Torah, bahwa apa yang dikatakan Injil Matius itu ada link dengan Torah, atau minimal ada link dengan Nevi'im, kitab nabi-nabi, atau minimal ada link dengan Ketuvim, kitab tulisan-tulisan itu. Mesti satu ayat pun ada. Harusnya ada, minimal satu ya Pak ya. Atau minimal begini, apa yang termasuk dalam Talmud ada nggak? Ada Talmud? Nggak ada. Tidak ada. Dalam Midrash saya tidak menemukan. Dalam Mishnah saya nggak menemukan. Jadi kalau begitu yang dikatakan telah dinubuatkan oleh nabi-nabi, nabi-nabi mana ini yang dimaksud? Makanya saya juga sudah pernah belajar itu nggak ada. Dan orang-orang Majusi yang datang karena melihat perbintangan yang sering disebut dengan Avde Kochavim Mazalot, itu bisa datang menghampiri Yesus karena ada perbintangan bintang timur. Itu di mana ajarannya? Di dalam Torah juga nggak ada. Mungkin nggak ada ya. Di dalam tanah atau Mikra juga tidak ada. Nah, saya mau menambahkan sedikit Pak. Yang tadi saya sebutkan bahwa New Testament itu bukan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, itu kita bisa baca sendiri Pak di Lukas nih. Lukas 20 ayat 1. Saya baca terjemahannya aja Pak ya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil Pak. Nah, berarti kan ini berarti ada Injil, ada Yesus. Pada zaman Yesus memberitakan Injil, berarti kan Yesus mempunyai Injil. Otomatis kan berarti kan Injil ini adalah yang diterima dari, mungkin kalau di istilah Perjanjian Baru Bapa gitu ya. Tapi itu kayaknya ada penambahan kosakata, di Peshitta nggak ada begitu kayak. Nah, Peshitta mungkin saya nggak tahu. Yang di Peshitta. Coba. Di Dukhrana, kita cek di Dukhrana. Coba di Peshitta. Ada beberapa Pak, ada banyak ayat yang mengatakan bahwa Yesus memberitakan Injil gitu. Nah, sekarang yang diberitakan Yesus, apakah ini Injil Matius, Injil Markus? Kan tentu saja bukan, kan itu kan belum ada Pak. Jadi sebenarnya ini agak matching dengan pernyataan saya tadi bahwa Injil yang dikenal dengan Yesus itu ya
Ya ini yang diberitakan oleh Yesus gitu, Pak. Ya ini memang harus dilihat dari aspek historis dan aspek kebahasaan. Kalau dari aspek kebahasaan ini juga multi interpretasi. Ada dua hal yang bisa dipahami. Pertama, dia memberitakan Injil dalam makna sekedar berita gembira. Okay. Jadi bukan bentuk wujud konkret kitab suci dalam bentuk tulisan. Kalau dipahami seperti itu, sebetulnya ketika kita memahami Quran dan ada istilah Injil juga bisa dimaknai seperti itu. Masuk kan Pak ya sebenarnya kurang lebih ya. Jadi dia menerima Injil bisa dalam makna dia menerima kabar gembira, memberitakan kabar gembira. Kalau ada kata-kata Injil Allah gimana Pak? Ya kabar atau Injil kerajaan Allah gitu. Ya kabar gembira dari Allah. Nah, berarti kan yang dimaksud dengan Injil itu adalah memang yang diberitakan oleh Yesus kan Pak. Tetapi kalau dari Matius sampai Wahyu kan itu bukan Injil sebenarnya. Ya tarik. Nah, yang menjadi salah kaprah itu kan banyak, bahkan saudara-saudara kita Muslim pun memahami bahwa Bible itu adalah Injil gitu. Betul kan Pak? Iya. Satu Bible walaupun di dalamnya ada perjanjian lama pun disebut Injil. Padahal salah gitu ya. Nih coba nanti saya carikan yang ada Injil Allah. Jadi kalau di Pesita itu cuma dikatakan he was teaching the people in the temple and preaching, tapi nggak ada nggak ada Injil, nggak ada kata evangelion. Nah, adanya hanya kalau nggak salah dikatakan di sini bahaikhla la'amma wa masabar. Memberitakan kepada umat. Sudah begitu aja. Tapi tidak ada objek apa atau subjek apa yang diberitakan. Tapi kalau di dalam terjemahan Indonesia LAI ada kata memberitakan Injil. Jadi seolah-olah coba cek Markus 1:14 Pak. Markus 1:14. Nih Pak. Oh ya, itu ditegaskan kata Injil. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, Pak. Nah, lebih jelas lagi ya. Coba kita lihat ada nggak kata Injilnya? Coba. Nah, jadi kan maksud saya tadi gitu, Pak. Injil itu di dalam perspektifnya Islam kan juga memang adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam gitu kan, Pak. Saya ngelihat di New Testament ini ya, kalau baca yang tadi Lukas 21 dan Markus 1:14 masuk gitu Pak harusnya. Tidak ada kata Injilnya di sini. Nggak ada ya? Jadi di sini hanya dikatakan sebarto de malchuto da'alaha. Nah, sebarto de malchuto itu artinya berita baik dari Allah. Baik dari langit. Sebarto de malchuto. Berita kabar baik dari langit gitu ya Pak ya? Berita dari langit. Oh, berita dari langit. Oh. Pertama ada kata wemachres. Wemachres itu artinya preaching. Dan he preach gitu kan. Terus baru ada huwa sevarto de malchute da'alaha gitu. Jadi nggak ada kata evangelion di situ. Memberitakan kerajaan Allah. Ya. Oke, Pak, sangat menarik Pak ini sebenarnya kajian ini. Yang jadi catatan bahwa antara Torah, Mazmur atau Tehillim dengan Quran linknya jelas. Ya, temu ya Pak. Karena menggunakan gaya bahasa yang sama. Dan itu mengikuti tradisi Semitik. Sementara kalau kita bicara mengenai perjanjian baru, itu ada sesuatu yang missing link, tidak sama dengan Torah, tidak sama dengan Mazmur atau Tehillim, tidak sama juga dengan Quran. Totally different Pak ya. Totally different. Ya. Tetapi kalau kita menuju kata atau mengaitkan dengan kata Injil yang dimaksud di Quran, mungkin itu karena tidak tertulis yang seperti tadi saya bilang gitu ya. Makanya kita tidak bisa membandingkan gitu ya Pak ya. Makanya dalam Injil Matius kan jelas tuh bahasa Aramaiknya. El dilitute aiso de masiho breh David breh Abraham. Dilitute toldot dalam bahasa ketava dilitute. Kitab riwayat. Tava dilitute. Iya. Kitab riwayat atau kitab silsilah. Jelas kan berarti kan kalau gitu kan? Ya, harusnya. Baik. Menyebut kata evangelion itu kalau nggak salah di mana? Di Lukas apa di Markus? Banyak. Di Lukas 21 sama Markus 1:14. Kalau dan masih ada yang lagi. Kalau nggak salah Markus 1 itu udah kata evangelion dipakai.
Coba Markus 1:14 sama 15 coba. Yang di ayat satunya sudah jelas di sini. Risha Evangelion di Yesus Mesih permulaan Injil gitu kan. Tapi ada kata Evangelion. Di ceritanya nggak ada. Kalau yang tadi cuma Sevarta. Nah, kita tahu istilah Evangelion apakah asli bahasa Aramaik? Itu kan dibaca dalam bahasa Aramaik. Iya. Tapi kenapa muncul Evangelion? Apakah Evangelion bahasa Aramaik? Bukan kan harusnya. Padahal tadi seharusnya bahasanya Sevarto. Iya. Sevarto itu mengabarkan. Kalau mengabarkan cocok dengan kata besora ya. Iya, besora. Menarik ya sebenarnya. Jadi di situ sepertinya ada missing link lagi. Karena istilah kunci itu tidak muncul dalam bahasa Aramaik. Justru yang istilah kunci muncul dalam bahasa Yunani. Kok bisa muncul dalam bahasa Yunani? Iya ya. Atau jangan-jangan ada tikun sofrim? Iya, bisa jadi. Atau mungkin ada kosakata yang lain. Kenapa disebutnya Kristiane? Iya. Kenapa bukan Mishikanim? Padahal itu kan bahasa Aramaik, Peshitta. Tapi kenapa muncul Kristiano? Kristiano kan Yunani Pak ya? Kan dari Kristos, Kristianos. Itu cocok. Dari Meshicha harusnya adalah Meshikanim. Ya, seharusnya orang-orang Masehi. Pengikut Meshicha. Kalau Kristos, pengikut Kristos, Kristianos, Meshicha, Meshikanim. Ya, pengikut Mesias. Pengikut Mesias. Tapi itu nggak muncul dalam Peshitta. Tetap ditulis Kristiane dalam Peshitta. Padahal Kristiano. Boleh dong Pak kasih analisis Pak kenapa tuh? Nah begini. Kalau seandainya itu memang bahasa Aramaik, Openly Aramaik, seharusnya istilah-istilah kunci itu muncul dalam versi bahasa Aramaik. Ya, harusnya. Tapi kenapa istilah-istilah kunci yang salah satunya adalah Kristiano itu kok dalam versi bahasa Yunani yang diaramkan? Kira-kira kenapa? Sama dengan istilah Paraklito. Ya. Paraklito. Itu dalam bahasa Aramaik tidak ketemu aslinya apa, tapi ada di dalam Pirkei Avot. Di dalam Pirkei Avot Kone Paraklit Ahad. Jadi Paraklit itu artinya defender atau istilahnya pengacara kalau kita ada di akhirat. Lalu kategor itu pendakwa. Kalau kita berbuat satu miswa, kita mendapat satu Paraklit. Kalau kita berbuat satu avera atau khet, kita mendapatkan satu kategor. Jadi istilah itu ada dipakai di dalam bahasa Mishnah. Berarti itu kira-kira disusun era berapa? Tahun berapa? Iya ya, berarti sudah ada pengaruh Yunani ya Pak ya? Iya. Sudah ada pengaruh mungkin bahasa ada Yunani, istilahnya Neo-Aramaik ya. Karena begini, kalau bicara Mishnah ya, itu kan tidak lepas dari bicara Talmud. Talmud dan Mishnah itu rabi-rabi Yahudi paham bahwa kalau mau belajar Talmud atau Mishnah versi Yerusalem, itu mau tidak mau mereka harus menguasai bahasa Yunani. Sebab kalau nggak menguasai bahasa Yunani, di situ bertaburan banyak istilah-istilah Yunani. Nah, kalau bicara Talmud Bavli atau Mishnah yang disusun di wilayah Babel, itu mereka harus menguasai bahasa Persia. Karena di situ pertaburan banyak bahasa Parsi. Jadi kalau seorang rabi menguasai Talmud, tidak mengerti bahasa Parsi, tidak mengerti bahasa Yunani, itu impossible. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Bayangkan bicara Talmud itu sudah bahasa Ibrani, kemudian bahasanya Talmud Bavli itu Aram versi Timur, dialeknya itu Aram versi Timur, plus harus paham bahasa Parsi. Belum yang Talmud yang Yerusalem, coba bayangkan. Mungkin sama dengan Sanhedrin. Sanhedrin itu juga bukan dari bahasa Ibrani. Bukan, bahasa Yunani. Sanhedrin ya? Iya. Kalau bahasa Ibrani cukup populer sebenarnya itu Sanhedrin itu Pak ya? Beit-Din Hagadol. Beit-Din itu rumah pengadilan. Hagadol itu besar. Itu kosakata yang sebenarnya dipakai untuk pengadilan itu adalah Beit-Din Hagadol. Tapi karena sudah terlalu sering disebut Sanhedrin, jadi udah terkenal, populer. Jadi yang dipentingkan itu adalah makna. Mengenai istilah itu bisa bergeser. Nah, dalam konteks ini sama seperti cara bahasa Adiagaon. Kenapa misalnya istilahnya tempat wilayah dari keturunan Yoktan itu dari wilayah Mesha sampai wilayah Sephora. Istilahnya kan pakai Mesha dan Sephora.
Tapi rabi-rabi Yahudi paham, meskipun istilah itu bisa berganti, tapi substansi maknanya itu tidak bergeser. Titik koordinatnya sama aja. Tahu Jadi ya ketika mereka ya. ketika bicara soal apa itu, kalau versi Sadia Gaon itu kan Mesya disebut Makkah. Maka Nanti bisa dibaca sama Betul. Ishak. Ya, ya. Kemudian Sefara itu diterjemahkan dengan Al-Madinah. Ini bukan terjemahan subjektif dari Rebay Saadia Gaon. Ini Rebay Saadia Gaon. Coba namanya saja Saadia Gaon, belakangnya itu Gaon. Gaon itu Profesor. sama dengan, bukan sekedar profesor, itu pemimpin tertinggi dari komunitas yang betul-betul ilmunya itu bisa dipertanggungjawabkan. Top betul. Paling tidak itu yang disebut sebagai yang sangat otoritatif. Gitu ya. Jadi meskipun teks Ibraninya tertulis Mesya, kemudian Saadia Gaon menuliskannya Makkah, itu titik ordinat dari wilayah itu sama. Sebagaimana kalau kita bicara Talmud, kenapa kok pakai istilah Sanhedrin? Kenapa nggak pakai istilah Beddin? Kenapa kok Sanhedrin? Kalau Beddin kan itu bahasa Ibrani. Kenapa pakai istilah Sanhedrin bahasa Yunani? Karena orang Yahudi paham, rabi-rabi itu paham. Mau disebut Sanhedrin, mau disebut Beddin, itu maksudnya satu, tidak itu juga. Itu saja. Nah, masalahnya saudara kita yang kaum Nasrani, maaf sekali lagi saya mohon maaf, tidak paham begini masalah. Sehingga ketika ada menemukan kata Makkah, menemukan kata Al-Madinah dalam teks Rabi Saadia Gaon, langsung divonis itu rabi abal-abal. Kan sangat tidak akademik, terburu nafsu karena tidak sesuai dengan pemahaman dia, kemudian langsung menyerahkan rabi. Mestinya dia ngomong gitu, suruh ngomongnya di Timur Tengah. Ada yang menuduh begini, itu kan rabi Islam katanya. Tuduh begitu juga. Rabi Islam. Setelah Rabi Saadia Gaon divonis seperti itu, ditambah lagi ada Rabi Maimonides atau nama populernya Rambam. Itu juga menggunakan istilah yang sama atau ekspresi yang sama, meskipun kata yang dipakai beda, tapi substansinya sama. Karena nggak cocok dengan pemahamannya, ini juga disebut rabi abal-abal. Ini saya juga semakin gimana ya cara mencerdaskan orang seperti ini. Saya pernah ingat begini Pak, ada Kristen juga yang bilang sama saya begitu. Saya kasih tahu bahwa Rabi Saadia Gaon menerjemahkan Yod He Vav He dengan kata Allah kan. Iya. Ya. Dia bilang apa? Salah, itu bukan menerjemahkan dengan menjadi nama Allah, bukan mentransliterasikan. Menyejajarkan. Iya, yang dia menerjemahkan ke dalam bahasa Arabnya Pak maksudnya. Oh iya, kan? Dengan kata Allah kan. Iya. Ya. Saya kasih tahu begitu Pak. Dia bilang apa? Itu kan karena dia kan menulis itu kan di bawah pemerintahan Arab katanya. Tuduhannya. Apa hubungannya saya bilang gitu loh. Jadi seolah-olah ada tekanan atau ada paksaan dari pemerintah setempat memaksa dia untuk menulis seperti itu. Apa korelasinya? Gitu. Buktinya apa? Kalau sekarang begini ya, begini. Apa bukti kalau itu di bawah tekanan dari pemerintah Arab? Kalau dilihat dari ekspresi tulisan saja, tidak semua orang Arab Muslim waktu itu yang ngerti tulisan Ibrani. Bagaimana cara mereka mengontrol? Ini sesuai dengan kemauan mereka dan ini yang tidak. Orang Yahudi itu sangat hati-hati dalam menjaga imannya dan itu mengekspresikannya dalam bentuk tulisan rahasia. Bahasa Yudeo-Arabik itu bahasa rahasia sebetulnya dan tidak semua orang bisa akses itu. Iya, karena tulisnya bukan pakai Arab, tapi pakai tulisan Ibrani. Ibrani, padahal bahasanya itu bahasa Arab. Bukan kan yang Rabi Saadia Gaon kan yang saya tahu kan ada dua Pak, yang Yudeo-Arabik sama yang Yudeo apa? Arabik. Yang Yudeo-Arabik sama yang bahasa Arabnya juga ada kan Pak? Saya punya dua-duanya. Nah, itu. Masalahnya saya nggak bawa di sini. Itu Pak. Di sini ada. Kalau di aplikasi ada. Jadi aslinya itu beliau menulis dalam tulisan Ibrani, tapi bahasanya Arab. Iya, dibacanya bahasa Arab. Kemudian baru abad ini tahun 2000-an lah. Tahun 2020-an baru diterbitkan itu yang tulisan pakai aksara Arab. Oleh Rabbi Somtov. Websitenya kalau nggak salah Project Saadia Gaon, Project Juice Pak. Project Saadia Gaon. Project Saadia Gaon. Khusus mempopulerkan tulisan-tulisan Saadia Gaon. Karena begini dari Yahudi itu,
satu-satunya, ini bukan salah satunya, satu-satunya dokumen berbahasa Yudeo-Arabik, bahasa Arab tapi pakai huruf Ibrani, itu karya dari Rabai Saadia Ghaon. Masterpiece berarti. Masterpiece ya. Jadi karya magnum opusnya. Sebentar, Syameri juga punya. Nah, lagi kan? Syameri juga punya. Walaupun dokumen itu sangat langka, saya pernah lihat sebuah tulisan dengan ketaf Syameri. Padahal bahasanya Arab. Padahal bahasanya Arab. Oh gitu. Ada, nanti saya kirimkan. Boleh. Coba. Waduh. Bagaimana cara orang Islam mengontrol itu? Dalam tekanan. Coba bayangkan. Dan ketika menulis malaikat Allah, malak Allah, itu ya tulisan alif lamet he, itu benar-benar pakai ketaf Syameri. Dan itu saya punya filenya. Walaupun saya punya hanya satu gambar gitu. Ya. Padahal ketaf Syameri itu tulisannya kayak begitu kuno begitu. Terus orang-orang Arab mengontrolnya seperti apa? Kalau memang mereka dipaksa pakai istilah itu. Nah, ini kan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi dipaksakan dalam rangka apa? Supaya Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam itu beda. Padahal yang membuat beda itu siapa? Mereka sendiri. Kita nggak pernah membuat perbedaan itu. Kenapa? Istilah yang dipanggil itu sama. Sebagai Hashem, sebagai Al-Ismul A'adham, sebagai Tuhan yang satu-satunya, tidak ada bentuknya, tidak boleh dipatungkan, digeser menjadi ini Tuhan dalam bentuk apa itu? Batu hitam. Ini kan tidak masuk akal. Dan seorang rabi pernah mengatakan kepada saya, Prof, kalau ternyata komunitas dari Syameri itu waktu 1000 tahun yang lalu, kurang lebih ya, waktu Raff Saadia Ghaon masih hidup, Raff Saadia Ghaon itu dalam history orang-orang Syameri well respected and well known. Iya betul. Karena yang saya tahu, Rabai Saadia Ghaon juga menerjemahkan Torah Shomroni dalam aksara ketaf Asyuri. Oh, jadi ada, tapi bahasanya Arab. Jadi bentuknya hampir kayak buku ini ya? Iya, sama. Tapi dalam bahasa Arab. Jadi Rabai Saadia Ghaon itu sebetulnya orang yang sangat bijak, memahami Torah itu bukan hanya Yahudi minded, tapi juga kelompok Samaria juga diperhatikan oleh beliau. Makanya dia punya dua terjemahan versi Arab sama-sama dalam ketaf Asyuri, huruf Assyria, bahasanya sama-sama Arab, tapi diambil dari dua sanad keguruan. Nah, yang begini kaum Nasrani nggak tahu. Laura saya kasih tahu begitu bilang gitu, Pak. Itu kan karena di bawah Arab aja katanya. Apa hubungannya saya pikir gitu ya. Sama seperti kata Elohim dalam bahasa Ibrani kan ada 4 arti nih. Bisa kekuatan, otoritas, bisa malaikat, bisa hakim-hakim. Di dalam tradisi Syameri, Elohim juga bisa diterjemahkan Al-Azali, the eternal. Kadang-kadang Allah, kadang-kadang Al-Azali. Gitu. Jadi nggak cuma satu terjemahan seperti Yunani, Theos aja. Makanya nanti kalau versi yang terjemahan bahasa Inggris, Tuhan bergelut sama Yakub. Ini kan jadi rusak. Iya betul. Padahal mungkin maksudnya lain ya, Pak ya. Maksudnya lain, padahal di situ bukan Tuhan yang bergelut dengan Yakub. Kalau ditulis angelos masih agak mending ya. Masih mending kan malaikat kan? Gitu ya. Dia tulisnya Theos. Waduh. Nah, ada lagi yang mencukur bulu paha gitu ya. Itulah, jadi kita ini sangat menghargai yang namanya teks asli. Karena kalau misalnya ada sesuatu yang bermasalah, dikembalikan pada teks bahasa Ibraninya atau Arabnya. Lagi pula juga, walaupun ada teks asli, kita juga kan harus tahu gaya bahasa dan sastranya mereka ya, Pak ya. Bukan berarti yang mereka tulis itu artinya literalnya itu gitu kan. Bukan. Contoh misalnya Yeskiel 23 kan. Itu kan sebenarnya ada makna di baliknya ya kan. Itu adalah tindakan-tindakan bangsa Israel yang mengkhianati Hashem gitu kan. Ibaratnya gitu kan. Karena dia menyembah ilah-ilah lain gitu kan. Itu kan sebenarnya kan ada makna di belakangnya. Cuman kadang-kadang teman-teman kita yang muslim juga nggak tahu kan. Karena dibahasanya begitu, wah apa ini begini kok ada cerita porno gitu kan. Nah, itulah. Ya karena mereka berpijak pada yang terjemahan. Iya. Yang paling sederhana ini, paling sederhana sebagai penutup ini. Iya, Pak. Kesamaan Torah dengan Quran ini memang aneh. Dalam mana positif. Kalau kita tanya sama orang Islam, kamu kok bisa sih hafal itu? Kitab sucimu kok dibaca lancar tanpa melihat bukunya? Kok bisa? Sebenarnya kalau tanya sama orang Yahudi,
kamu kok bisa hafal Tehillim segitu tebalnya kok hafal? Ya karena dalam bahasa aslinya. Coba kita tanya Nasrani, kamu hafal nggak gitu Injil Matius? Bisa hafal nggak? Nggak ada ya. Kenapa nggak bisa? Karena kalau Torah sama Tehillim ataupun Torah itu basisnya bahasa Semit, sangat kelihatan, sangat kelihatan. Nah kalau yang Perjanjian Baru, tadi saya katakan ada missing link, sehingga kalau dihafal pun tidak bisa. Ini salah satu bukti yang sangat sederhana. Kepikiran aja paling gitu. Iya, tapi emang fakta sih, fakta di lapangan. Kepikiran aja gitu. Baik Pak, sangat menarik nih Pak. Mungkin Isa ada yang mau ditambahin? Mungkin itu aja. Itu aja? Cukup? Pak Ali cukup Pak? Saya kira cukup. Cukup ya? Waduh, saya pengennya yang itu dibedah tuh Pak, yang biru tuh Pak. Suatu saat nanti. Suatu saat Pak ya. Baik para pemirsa, inilah dia paparan kita pada malam hari ini ya. Kita bincang-bincang santai. Tetapi semuanya ini yang ngomong adalah pakar-pakar gitu ya. Jadi bukan asal asumsi aja ya. Semuanya ada dalilnya, ada dasarnya, ada bukunya ya. Buku fisiknya ada kan Pak ya? Buku fisiknya ini kan bisa diakses. Mau beli di mana, mau cari di mana, teksnya seperti apa. Saya belinya di Amazon.com Pak. Oh iya. Nah jadi yang dibicarakan oleh Pak Ali, oleh Ishak itu semuanya adalah ilmu yang memang ada bukunya, ada dasarnya, ada referensinya gitu ya, bukan asal asumsi-asumsi aja. Nah itulah bedanya kalau kita bicara di Geraha Mu'alaf dan mungkin yang di luar gitu ya. Geraha Mu'alaf kita menitik beratkan pada kajian yang ilmiah dan akademis gitu ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Baik, sebelum kita tutup, tidak lupa saya juga ingin mengingatkan kembali para pemirsa untuk yang ingin menyalurkan zakat infak sedekahnya, bahkan tadi wakaf ya, yang sudah sering saya sebutkan di tanah berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, bisa mengirimkan ke nomor rekening di Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451, nomor rekening 1188889995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Dan bisa mengirimkan bukti transfer ke nomor handphone 0812 3280 2080. Baik, malam hari ini sampai sekian kajian yang bisa kita berikan. Kami tutup dengan ucapan terima kasih kepada Pak Menahem Ali dan juga kepada Ishak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.